Mingkar mingkuring. Wes saya bilangi toh mas, kamu buat ndak pakai rumah ini. Akarana karena marti. Adik angkat Tono yang 3 tadi sudah tidak mau ke warung, ganti orang lagi untuk mengurus warung itu. Tidak pernah ada yang betah. Sinawung resmine kita. Penulun atau belandar di rumah itu ada sosok kuntilanak. Sinuko sinukarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jos Blog Misteri Channel bareng saya Aryo Kundo. Selamat malam teman-teman semuanya yang ada di manapun berada, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya dilancarkan segala urusannya di dunia ini. Kali ini kisah misteri dari Jos Blog Misteri hadir dapat kiriman cerita misteri dari salah satu subscriber kita yang ada di seputaran Jawa Tengah. Masih membahas tentang tema misteri kuntilanak. Ada 2 kuntilanak putih dan kuntilanak merah. Kisah ini dialami salah satu, sebut saja namanya Tono. Dan Tono ini memiliki adik angkat 4. Satu namanya Andi, yang kedua namanya Agung dan Eko. Suatu ketika Agung dan Eko disuruhlah mencari kontrakan, dan kontrakan itu adalah rumah yang sudah lama kosong dan tidak berpenghuni. Berada di suatu tempat, di sampingnya adalah punden yang sering dipakai untuk acara ritual-ritual kejawen. Dan depannya, tepat di depan rumah yang mau dikontrak oleh Tono ini adalah hutan bambu. Penasaran dengan cerita ini? Langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita menuju ke ceritanya. Oke, kejadian ini terjadi pada tahun 2022. Di saat si Tono mempunyai gagasan untuk mengembangkan usaha kulinernya. Singkat cerita, si Tono mengajak adiknya yang namanya Andi untuk keliling mencari tempat kontrakan untuk dipakai warung. Kebetulan adik si Tono, sebut saja namanya Andi, dapat informasi dari sosial media, dari iklan di Facebook, bahwa di daerah dekat Sendang 7 Mata Air atau Sendang Pancuran Pitu, di daerah timur kota Solo, ada satu unit rumah yang lama tidak pernah dihuni oleh pemiliknya, diiklankan untuk disewakan. Tertariklah si Tono untuk mengontrak rumah tersebut. Satu rumah itu harganya miring lah, harganya murah, dan tempatnya dekat tempat yang sering dipakai kunjungan untuk acara ritual-ritual khusus. Dan di sini si Tono memiliki usaha kuliner ini sebetulnya hanya untuk sarana untuk beramal atau sarana untuk berbagi kasih dengan masyarakat. Karena apa? Usaha kuliner si Tono ini setiap hari Jumat digratiskan dan bayar seikhlasnya. Dengan niat yang tulus dan bagus si Tono, akhirnya singkat cerita si Tono dan adiknya menujulah ke rumah tersebut. Dan di samping rumah itu, di dekat rumah itu ada kebun yang sangat luas sekali dan kosong. Di depannya pas adalah tempat yang sering dipakai ritual.
Sendang Pancuran tadi. Kebetulan di saat sore hari si Tono sampai ke tempat itu, sang pemilik yang kebetulan juga orang asli daerah situ dipanggillah oleh Pak RT. Ketemulah dengan si Tono dan adiknya, akhirnya nego dikasihkanlah. Tapi dengan satu syarat bahwa si Tono nanti merawatnya. Karena memang rumah ini sudah tidak lama tidak dihuni. Si pemilik rumah ini bilang kepada Tono tentang histori rumah tersebut. Ketemulah si Tono dengan pemiliknya. Sebut saja namanya Nur Rohman. Pak Nur ini bilang kepada Tono, "Ya Dek, rencana mau kontrak rumah ini untuk di tempat tinggali atau untuk usaha?" Si Tono bilang, "Gini Pak Nur, rencana ini nanti rumah mau kita pakai untuk usaha berjualan makanan, namun makanan itu nanti akan kita sambil berbagi. Tempat yang sepi dan jauh dari kampung, si Tono memutuskan untuk mengontrak dipakai warung. Padahal histori rumah tersebut sudah dikatakan oleh Pak Nur, sang pemilik rumah tersebut, bahwa rumah itu sedikit agak ada kengeriannya. Namun di sini Tono merasa tertantang. Karena si Tono ini termasuk orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan ibadah, makanya tidak begitu memikirkan hal-hal yang seperti itu. Pak Nur sudah bilang bahwa setiap yang pernah menempati tempat itu tidak genap 1 tahun pasti meninggalkannya. Dan belum pernah rumah itu dikontrak untuk warung karena memang aneh. Rumah itu jauh dari permukiman warga, depannya tepat adalah kebun bambu, di sampingnya kebun bambu itu ada pemakaman umum. Dan di samping rumah tepat itu adalah Sendang Pancuran tadi. Gini Nak Tono, riyen kathah sing manggen teng mriki dingge omah-omah. Nanging mboten ngantos setahun pun mboten kiat. Alasannya apa Pak Nur? Karena sesuai yang sering ngomong kepada saya, setiap orang yang ngontrak sering diganggu. Saya sendiri pun tidak percaya, Dik Tono, bahwa rumah ini sering menampaki seperti itu. Tapi kenyataannya sudah 2 orang yang ngontrak tidak mau. Wah, udah Pak Nur, nggak masalah. Karena kita niatnya baik, mau untuk warung makan, untuk berbagi. Disitulah deal antara Pak Nur dan juga Tono. Disepakatilah rumah itu diberikan kepada Tono dengan harga sangat murah. Hitung-hitung Pak Tono ini memberikan kontrakan rumah ini dengan harga murah sambil berpesan kepada Tono bahwa suruh merawat rumah tersebut. Singkat cerita, 3 hari setelah si Tono dan Pak Nur ini mengadakan transaksi untuk ngontrak rumahnya, si Tono bersama adik angkatnya 4 tadi punya rencana untuk merehab rumah kosong tersebut dijadikan warung makan. Dan seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa warung makan si Tono ini adalah warung makan untuk berbagi. Nah, disinilah si Tono waktu dengan adik-adiknya merehab rumah yang di depan ada sendang tadi, tepat saat itu masih bulan puasa. Menjelang maghrib, ada kejadian seorang ojek online
yang kebetulan titik koordinatnya ada di perempatan depan warung tersebut. Dia bilang sama Pak Tono, "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, ini ada orderan dari Mbak Sinta. Dan Mbak Sinta ini order habisnya sekitar 60.000 dari makanan tongseng kambing Pak." Setahu Tono, di kampung tersebut tidak ada yang namanya Sinta. Tono bilang sama bapaknya ojol, "Sak ngertos kula Pak, teng mriki mboten wonten sing jenenge Sinta, walaupun kula niku teng mriki wong enggal. Tapi di sini saya sudah banyak mengenal warga kampung Pak. Tidak ada yang namanya Tono. Tidak ada yang namanya Sinta. Coba Bapak tanya ke pos yang ada di atas sana. Barangkali di atas sana nanti ada bapak-bapak yang nongkrong, ada yang namanya Sinta." Kejadian saat itu, si bapaknya ojol berpamitan kepada Tono dan adik-adiknya. Dia mencari keliling di seluruh kampung situ. Setiap ketemu orang, tidak ada yang namanya Sinta. Mulai curiga, bapaknya ojol, kembalilah lagi bapak ojol itu ke warungnya Tono tadi. Sambil masuk, "Pak, saya sudah tanyakan sama bapak yang di atas, ternyata memang betul Pak, tidak ada yang namanya Sinta." Dengan wajah yang sedikit gelisah, bapak ojol tadi menimbulkan empati si Tono. "Berapa Thomas orderan yang masuk itu?" "Sekitar sekian Pak." Dengan ada gelisah, kecewa, sudah berusaha ditelepon, nomor yang untuk order itu sudah tidak aktif. Dan betul-betul kenapa bapak ojol itu kembali ke warung Tono, karena memang titik koordinat yang order tadi di rumah yang ditempati Tono tersebut. Akhirnya Tono dengan rasa kasihan dengan bapaknya ojol, dan sekitar jarak 10 km dari tempat nongkrong bapak ojol yang diorderi sampai ke tempatnya warungnya Tono, dan dengan uang yang tidak sedikit, nilainya 70.000, akhirnya inisiatif Tono untuk mengganti. "Udah gini aja Pak, kalau memang itu satu kampung nggak ada yang namanya Sinta, biar makanan Bapak ditaruh sini, nanti saya yang bayar. Nanti toh kalau ada yang mencari orderan ini, biar saya yang bertanggung jawab. Demi keamanan Bapak juga, dan Bapak juga kasihan sudah dari jauh-jauh nganter seperti ini, kena prank." Tidak ada pikiran si Tono bahwa itu mengarah ke hal-hal yang negatif. Ditolonglah oleh Tono, bapak OC tadi merasa tertolong dan berterima kasih kepada Tono. Singkat cerita, si Tono menaruh makanan tersebut di dalam warungnya dan berpesan kepada adik-adiknya bahwa, "Dek, semua kumpul sini. Nanti kalau ada orang yang mencari makanan ini, bilang aja suruh ngambil, kakak udah bayar." "Ya Kak," salah satu adik menjawab sama Tono. Menjelang Isya, si Tono pamit sama adik-adiknya untuk pulang ke rumahnya. Dan ketiga adiknya itu ditinggal di warung tersebut karena saat itu masih merehab rumah kosong tadi untuk dijadikan warung. Kembalilah si Tono ke rumahnya. Sampai ke rumah, si Tono masih kepikiran. Besok paginya si Tono kembali lagi ke warung dan sudah mau mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuka warung tersebut. Dan ketiga adik si Tono tadi, terutama Andi, bilang sama Tono, "Kak, kemarin makanan yang dipesan bapak-bapak ojol yang kesini yang kakak bayar itu ternyata nggak ada yang ngambil Kak." "Udahlah, gimana? Siapa yang makan?"
Salah satunya menjawab, kita pakai untuk sahur karena saat itu sedang puasa. Daripada mubadir, makanya dipakai untuk sahur adik-adiknya si Tono. Dan di sini adik-adik angkat si Tono ini memang usianya masih muda-muda. Dia tidak berpikiran seperti itu. Di siang hari itu melanjutkanlah lagi menata-menata persiapan di membuka warung itu. Dan semuanya sudah disiapkan dan rencana sebelum lebaran warung ini akan buka 24 jam. Dari pagi sampai malam. Karena di malam itu biasanya di tempat samping rumah Tono, di tempat untuk ritual itu sering banyak orang yang berdatangan ke situ. Barangkali nanti bisa wedangan ke tempat warung Tono. Dan sekalian memang warung ini bukan untuk komersial, khusus warung ini untuk warung sedekah. Jadi banyak digratiskan setiap Jumat. Kalau setiap harinya warung itu membayar seikhlasnya. Dan akhirnya di sore hari itu kejadian ganjil yang dialami oleh adik-adik angkat si Tono ini yang namanya Ahmad. Dia berbaring. Di saat adzan maghrib itu dia merasa lelah dan beristirahat. Dan teman-teman yang lain itu sempat keluar. Si Tono ada di depan teras. Berteriak dengan keras sekali si Ahmad. Mengeram-ngeram si Ahmad ini mengeram-ngeram. Ketakutan. Kagetlah si Tono masuk. Ada apa kamu? Kak, pulang kak. Dia mau pulang terus. Ternyata di atas penuwun atau belandar di rumah itu ada sosok kuntilanak dengan semua berbaju putih dengan kakinya bergoyang seperti ini. Tepat di kepala Ahmad. Di atas kepalanya Ahmad. Dia baru pertama kali itu melihat sosok kuntilanak. Padahal saat itu hampir menjelang maghrib. Si Tono sudah bilang sama si Ahmad. Jangan tidur, maghrib-maghrib gak bagus. Tapi karena saking lelahnya si Ahmad tadi, enggak kak, saya cuma mau leleh istirahat lah. Terjadilah itu, badannya menggigil. Tidak sampai di sini, Ahmad meraung-raung ketakutan sampai pulang ke rumahnya si Tono. Diajaklah si Tono untuk kembali ke rumahnya si Tono. Dalam rasa cemas, keduanya, adik angkat si Tono tadi, Andi dan Danang, ikutlah panik. Semua ditinggal warung itu. Tono ingat pesan dari yang punya rumah Pak Nur tadi bahwa rumah itu memang lama tidak berpenghuni. Sampai sini Tono masih tidak percaya hal-hal seperti itu. Tapi yang mengalami kejadian si Ahmad tadi, singkat cerita, 2 hari setelah kejadian si Ahmad diteror oleh kuntilanak berbaju putih tadi, Tono baru percaya. Waktu menjelang subuh, saat itu Tono tidur di warung. Menjelang subuh, sosok di samping rumah yang dipakai warung Tono tadi, muncullah sesosok kuntilanak lagi. Tapi kali ini kuntilanak itu merah semua. Dari atas sampai bawah gaunnya merah. Dan dia menampakkan wajah yang sangat tidak bersahabat. Seolah-olah si Tono tidak boleh berada di tempat itu. Akhirnya salah satu adik Tono ini kesurupan. Saat si Tono melihat sosok kuntilanak merah tadi, adiknya yang ada di dalam, dia baru bikin kopi di dapur. Teriaklah sekencang-kencangnya dan jatuh gelas itu. Biar. Tono kaget masuk. Adiknya sudah kejang-kejang di belakang.
Dia mengeluarkan suara yang sangat mengerikan sekali. Kamu jangan di sini. Siapa yang menyuruh kamu di sini? Dia teriak-teriak sekencang-kencang. Itu pun Tono masih tidak percaya. Akhirnya Tono lihat sendiri di saat Tono menolong adiknya itu untuk dibawa keluar. Dengan tatapan yang beringas. Salah satu adik Tono yang kesurupan kuntilanak merah tadi. Dia mengambil benda apapun yang ada di sampingnya untuk dilemparkan di muka Tono. Baru kali ini Tono terkejut dan Tono sempat melafalkan semua doa. Tono sempat lari, tapi dengan kebijakan si Tono karena dia merasa di situ yang paling tua dan semua anak-anak yang ada di situ, adik-adik angkatnya itu, dia merasa satu gengsi, yang kedua dia merasa harus tanggung jawab dengan adik-adiknya. Kalau ditinggal lari, nanti pastilah adik-adiknya tidak ada yang bertanggung jawab. Dibawalah yang satu kesurupan tadi oleh Tono, lari keluar mencari si pemilik rumah tersebut, Pak Nur. Dia bilang, dengan rasa takut yang sangat tinggi dia lari, akhirnya ketemulah warga di situ dan bilang sama warga tersebut, "Bah, saya mau mencari Pak Nur, Pak. Tolong, Pak, mau mencari Pak Nur." "Ada apa, Mas?" "Ini adik saya, Pak. Adik saya kebetulan saat ini seperti ini, Pak. Dia masih mengerang-erang." Dan dibawa Tono dengan adik angkatnya yang lain tadi untuk dibawa ke tempat Pak Nur. Di situ belum sampai rumah Pak Nur, masih di halaman, adiknya tersadar. Ternyata Pak Nur ini juga bukan orang sembarangan. Nak wis tak kandhani to, Mas. Jenengan kiyat mboten ngenggeni omah niki. Wis saya bilangi to, Mas. Kamu kuat ndak pakai rumah ini? Dari awal tadi Pak Nur sudah bilang bahwa belum ada 1 tahun orang yang menghuni rumah itu pasti tidak kuat. Belum ada 1 bulan. Si Tono sudah mengalami kejadian-kejadian yang aneh dan ganjil. Dan selalu diteror. Akhirnya adik si Tono yang kesurupan tadi dikasihlah air minum, air putih sama Pak Nur. Setelah itu Tono nekat masih kembali ke warung tersebut. Karena nggak mungkin lah warung tersebut langsung ditinggal. Dan adik yang kesurupan tadi sampai saat ini pun tidak berani ke warung itu. Saat malam hari si Tono merenung. Apa ada kaitannya ojek online tadi dengan sosok penunggu ini? Dan kedatangan Tono dan adik-adiknya ini memang tidak diinginkan oleh kedua sosok penunggu rumah tersebut. Ada 2, 1 kuntilanak putih, yang 1 kuntilanak merah. Dek, kalian semua pulang saja. Nanti biar aku yang jaga warung ini. Tono malam itu tidur sendirian di warung itu. Karena Tono ini memang dari awal tidak percaya hal seperti itu. Dan tepat jam 12 malam saat Tono membuat kopi di belakang, di atas pintu muncullah sosok tadi. 3 kali kejadian seperti itu Tono masih tidak percaya. Disitulah Tono akhirnya terbirit-birit lari, membawa sepeda motor pulang, menyusul adik-adiknya ke rumahnya. Pada jarak warung tersebut dengan rumah Tono lebih dari 20 kilo. Di jalan terasa berat. Sepeda motor yang dipakai Tono tidak bisa melaju kencang. Seperti ada yang membebani. Bukan hanya sepeda motor,
Di saat Tono sampai rumahnya pun badan Tono terasa berat. Sampai Tono mengambil air dan mandi malam itu juga di rumahnya. Masih terasa berat. Dan berlangsung bukan sehari 2 hari. Sempat Tono jatuh sakit. Dibawalah Tono ke rumah sakit oleh keluarganya, oleh istrinya dibawa ke rumah sakit. Dan Tono sempat mengigo di rumah sakit. Dan di rumah sakit jelas tidak percaya hal seperti itu. Karena demam tinggi bisa saja ngigo. Tapi dalam waktu Tono ngigo ini yang disebut adalah kowe ganggu omahku. Dengan keberadaan Tono dan adik-adiknya di situ. Biasalah orang membuka usaha di tempat yang baru pasti mengadakan semacam doa bersama di situ. Sosok tersebut merasa terganggu. Dan akhirnya setelah Tono sadar, istrinya bilang sama Tono, Mas, waktu kemarin Mas di rumah sakit itu sempat bilang bahwa Mas itu ngigo, tidak boleh memakai rumah itu untuk warung. Tapi Tono masih bersikeras. Enggak, masa kita manusia kalah sama seperti itu. Mas sempat marah-marah. Dan akhirnya si Tono tetap melanjutkan membuka warung tersebut. Sampai hari ini. Walaupun setiap hari diganggu, akhirnya semua karyawan yang disuruh menunggu mengurusi warung tersebut seminggu sekali bergantian. Adik angkat Tono yang 3 tadi sudah tidak mau ke warung. Ganti orang lagi untuk mengurus warung itu. Tidak pernah ada yang betah. Ada orang kampung situ masuk untuk membantu di warung Tono. Masuk baru 4 hari. Dia keluar. Ada lagi orang dari kampung sebelahnya ikut di situ. Kalau pagi memang sudah menyediakan semua masakan-masakan yang nantinya mau dijual. Baru 5 hari keluar lagi. Akhirnya memutuskan Tono mengambil orang-orang dari luar kota untuk mengurus warung tersebut. Dan Tono bukan hanya mengurus warung yang ada di dekat Sendang Pancuran 7 tadi. Masih banyak cabang yang lain. Baru kali ini Tono merasakan gangguan, teror dari makhluk halus di tempat ini. Di tempat lain tidak pernah terjadi kejadian seperti ini. Namun kali ini Tono mendapat tantangan yang begitu sangat jahil sekali. Dan akhirnya si Tono sampai saat ini masih ada di tempat tersebut. Dan menurut cerita orang-orang di wilayah situ, bahwa tempat itu memang dari dulu tidak pernah ada yang betah di situ. Tepat di sebelah warung itu memang pohon bambu yang sangat rindang sekali dan tidak pernah ada orang yang berani membersihkan daerah situ. Apalagi di samping rumah itu adalah punden. Dan anehnya, sampai hari ini pun hanya Tono yang kuat di situ. Dan sosok kuntilanak 2 tadi sudah tidak meneror Tono lagi. Untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe, langsung saja tekan tombol subscribe agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya di Just Blogom Mystery Channel. Dan tentunya semangat teman-teman untuk selalu menonton dan selalu mendengarkan cerita-cerita dari Just Blogom Mystery ini menambah semangat saya dan tim Just Blogom Mystery untuk selalu membuat video-video cerita misteri berikutnya. Salam miris.